Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa ber-PTM ya, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Hal ini perlu kita syukuri bersama ya, dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita tingkatkan ibadah kita ya, nggak hanya berucap secara lisan, tapi kita harus buktikan dengan amal perbuatan, meningkatkan kualitas ibadah kita. Belajar termasuk ibadah ya. Anak-anak, hari ini kita akan bicara tentang volume bangun ruang. Ini sudah kita pelajari bersama sebelumnya. Setelah nanti penjelasan lagi, kalian nanti saya beri kertas untuk apa? Membuktikan pemahaman kalian. Makanya fokus ke sini ya, fokus ke sini, ikuti dengan aktif, ikuti dengan penuh kesemangatan ya, penuh semangat. Yang pertama, anak-anak, kita bicara tentang volume bangun ruang. Apa namanya ini? 5 segi 4. Iya, 5 segi 4. Alhamdulillah. Mengapa segi 4? Karena alasnya berupa segi 4. Alasnya berupa segi 4 sehingga dikatakan limas. Cirinya limas itu antara alas dan atasnya berbeda. Alasnya seperti ini, atasnya lancip. Beda dengan sebelumnya, yaitu kubus. Ini alas dan tutupnya sama, dikatakan prisma. Prisma tegak segi 4 ya, prisma karena alas dan tutupnya sama, bentuknya sama, luasnya sama. Kalau ini, nah ini sama-sama alasnya sama, alasnya persegi sama, tapi tutupnya berbeda atasnya, sehingga yang ini namanya prisma, yang ini adalah 5 segi 4. Ini bagian dari ini ya, limas bagian dari kubus atau balok. Kalau kebetulan alasnya persegi berarti bagian dari kubus. Kalau kebetulan alasnya berupa persegi panjang berarti bagian dari balok. Nah, bagian dari balok ya, seperti ini balok. Sekarang karena ini berhubung ini bagian dari kubus, maka saya sandingkan dengan kubus. Ini berapanya kubus? Kalau limas berapanya kubus? 1/3-nya kubus. Sepertiganya kubus. Kalau kubus ini volumenya sisi kali sisi ya, panjang kali lebar kali tinggi, maka ini sepertiganya. Ini sepertiganya berarti sama. Sepertiga luas alas kali tingginya yang bentuknya merah, apa? Tanda merah, pensil merah di dalam, tegak lurus ya, itu tinggi. Sekali lagi, kalau ini volumenya luas alas kali tinggi, kalau ini sama, cuman tambahannya sepertiga luas alas kali tinggi. Ini alasnya berupa apa? Segi. Sehingga bisa ditulis sepertiga kali sisi kali tinggi. Bisa ya? Ya. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini sekali lagi volumenya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya persegi kebetulan, sehingga sepertiga kali sisi kali tinggi. Seperti itu. Langsung contoh, kita ke sebuah contoh umpama ya. Tingginya umpama 30 cm. Salah satu sisinya umpama 20 cm.
semuanya, berarti dimasukkan saja sepertiga karena limas kali. Nah, ini karena persegi, maka isinya 20 kali 20 kali ya, tingginya 30. Tinggi yang ini 30. Ayo, yang bisa dicoret 30 dibagi 3 10. Maka 2 kali 2 4 kali 1 4 ya, berarti 4000 cm3 ya, atau cc atau mililiter sama saja. Kalau ditanyakan liter berarti dibagi 1000 sehingga coret. Nah, sehingga 4 liter atau desimeter kubik sama. Paham? Itu untuk 5 segi 4. Sekarang yang kedua, kita masuk ke apa namanya? 5 segi, karena alasnya bentuknya segitiga, sehingga dikatakan 5 segitiga. 5 segitiga berasal atau asalnya dari prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga, alasnya bentuknya segitiga, sama. Alasnya sama. Tapi ini bedanya, kalau ini tutupnya dengan alasnya sama, bentuknya luasnya sama. Kalau ini alas dan atasnya berbeda. Ini dikatakan prisma, dikatakan limas, sama-sama segitiga. Sama ini anak-anak, kalau ini volumenya bagaimana? Luas alas kali tinggi. Kita ulang. Luas alas kali tinggi. Karena alasnya bentuk segitiga, setengah. Ayo, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Ya. Sekarang kalau limas segitiga sama, luas alas kali tinggi. Tingginya yang tegak lurus. Luas alas kali tinggi. Kalau saya gambarkan anak-anak seperti ini. Nah, ini saya gambarkan. Nah, sama ya, saya gambarkan seperti ini. Sehingga kita bisa nulis volumenya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya segitiga. Yang ini yang saya kurung, ini alasnya. Gimana rumusnya luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Sepertiga karena limas. Karena sepertiganya prisma, sehingga ditambahi sepertiga kali setengah kali alas kali tinggi. Tingginya 2. Tinggi yang di dalam kurung miliknya miliknya segitiga. Tinggi yang di luar kurung miliknya limas. Ini tinggi yang dalam kurung yang tanda merah. Tinggi yang dalam kurung. Tinggi yang di dalam kurung miliknya segitiga. Bisa dipahami? Ya. Kalau saya buat contoh, umpama tingginya sama ya 30 ya. Ya, angka yang mudah. Alasnya umpama 20. Ya, tingginya umpama 15. Sehingga kita bisa masukkan sepertiga, ayo semuanya, kali setengah kali alas segitiga 20 ya, kali tinggi segitiga 15 kali tingginya limas 30. Ingat, karena perkalian sifatnya komutatif, silakan kalian coret dimanapun.
30 bagi 3. 20 bagi 2. 10. 10 kali 10 100. 100 kali 15 1500. Ya, karena 100 kali 15 1500. Sentimeter berapa liter dibagi 1000, atau jalan yang kiri berapa langkah? 3. 1 2 3, berarti 1,5 liter. Dipahami? Alhamdulillah. Kita ngangkat ke bangun berikutnya, yakni apa? Kerucut. Masih lancip ya, masih lancip. Kerucut kita sudah pelajari adalah bagian dari tabung atau silinder. Berapanya tabung ini? Sama. Sepertiganya tabung. Ini sepertiganya tabung. Kalau ini volumenya luas alas kali tinggi. Gak lurus. Volumenya luas alas kali tinggi. Sama rumusnya. Cuman karena ini bagian dari tabung, sepertiganya tabung, ditambahi sepertiga luas alas kali tinggi. Saya ulang. Volumenya gimana? Sepertiga luas alas kali tinggi. Tinggi yang tegak lurus. Bisa kita tuliskan berarti, nah ini sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga. Alasnya berupa apa tadi? Berupa lingkaran. Berarti rumus luas lingkaran, ayo, pi kali r kuadrat kali t. Kayaknya yang ini loh ya. Luas alasnya berupa lingkaran ya. Gimana rumusnya lingkaran? Pi r kuadrat atau pi kali r kali r. T-nya milik siapa? Miliknya kerucut. Yang dalam kurung miliknya lingkaran. Sepertiga dan T miliknya kerucut. Berarti semuanya digabung menjadi volumenya kerucut. Bisa ya? Bisa ya? Ya, kalau tidak paham bisa tanya. Langsung kita praktek contoh dulu. Ini anak-anak umpama ya, T-nya sama 30. Mudah saja. R-nya umpama 14. Berapakah volumenya? Masukkan rumus sepertiga kali Pi-nya berapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7, maka Pi-nya menggunakan 20. 2/7 kali 14 kali 14 kali 30. T-nya 30 dibagi 3 10. 14 bagi berapa? 7 berapa? 2. Ya. 2 kali 2 2 44 kali 14 kali 10. Saya ingatkan kalau ada perkalian yang angkanya double kembar, maka taruh di bawah. Bisa kita hitung. 14 kali 44. Ayo bersama. 4 kali 4 16 ya. 1 kali 4 5. Berarti 6 dan 5. Sama kan angkanya. 6 11 6 1 6 ya. Kemudian dikali 10. Berarti berapa? Berarti berapa hasilnya? 6.160 cm kubik. Paham? Berapa liter? 1, 2, 3. Berapa? 6,16 liter.
Bisa dipahami? Ya, sip. Sekarang kita ke bola. Ya. Bola. Nah ini apakah lancip? Enggak kan? Nah, karena lancip sudah tidak sepertiga lagi. Tidak sepertiga lagi karena tidak yang tidak lancip. Berbeda ini sudah, ya. Gimana volumenya? Kamu masih ingat ya? 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Ya. Umpama jari-jarinya 30 cm, maka ayo 4/3 kali pi-nya pakai apa pi-nya? Karena tidak kelipatan 7 menggunakan 3,14. Ya. Kali 30-nya 3 kali. Ya. Karena R-nya pangkat 3. Di belakang koma 2 angka. Coret aja 2. Sehingga ini berapa ini? 9. Ya. 30 bagi 3 10. Berarti 4 kali. Ini hilang sudah ya. 314 kali 90. Silakan dilanjutkan nanti. Contoh kayak gitu. Sudah pahami? Alhamdulillah. Kemudian anak-anak, kalau ini kita juga belajar volume gabungan. Gabungan contoh ya. Sekarang gabungan antara apa ini? Tabung dan kerucut. Tabung dan kerucut. Tabung dan kerucut. Tadi sudah saya terangkan satu persatu. Kalau ini adalah bagian dari tabung, kerucut bagian dari tabung. Berapanya? 1/3-nya tabung. Sehingga ini kalian hitung, sudah ada contohnya. Dihitung volumenya, dilihat ukurannya berapa. Kemudian juga dihitung volumenya berapa, digabung menjadi volume gabungan. Sudah pahami ya? Berarti ditambah. Apanya? Iya, nanti volume pertama ditambah volume kedua. Ya, paham ya? Ya. Sekarang siap? Saya buat soal. Dikerjakan. Dibagi, silakan dibagi. Sekarang saya buat ukuran 5 segi 4 umpama tinggi 21 cm. Salah satu sisinya 15 cm. Berapakah sentimeter kubik volumenya? Setelah itu ketemu jadikan liter. Kalau sudah memahami. Yang kedua, ada 5 segitiga. Alasnya umpama 10 cm, kemudian tinggi limas 8, tinggi alasnya 8, dan tinggi limas, tinggi yang sini. Tinggi bangun limasnya umpama 18 ya. 18 cm. Volumenya berapa cc, berapa mililiter atau berapa cm kubik, jadikan juga liter. Yang ketiga, bangun kerucut umpama tingginya 15 cm dan jari-jarinya 7 cm. Berapakah volume kerucut dijadikan cm kubik? Setelah itu jadikan ke liter. Dan yang keempat, bola. Bola ini umpama jari-jarinya umpama 30 cm. Berapakah volumenya? Jadikan cm kubik, dan berapakah kalau dijadikan liter? Dan terakhir, gabungan antara kerucut
yang tingginya 15 cm, kemudian tinggi tabungnya 20 dan jari-jarinya 10 cm. Berapakah sentimeter kubik volumenya digabung dan jadikan liter? Sudah ya, bisa dipahami ya? Ya, silakan dikerjakan, waktunya dimanfaatkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan pasti bisa, insya Allah tadi sudah merespon dengan baik. Mudah-mudahan juga bermanfaat dan berbarokah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.